Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Hermawan Haryati. Apa kabar kawan-kawanku semuanya, dimanapun berada? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Dan semoga segala aktivitas kita selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan hasil yang terbaik. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas soal-soal kompetensi teknis P3K. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal dan jawaban kompetensi teknis pendidikan agama Islam dari nomor 41 sampai nomor 50. Silahkan disimak baik-baik, diingat-ingat soalnya, dipahami jawabannya, jangan di-skip ya, karena setiap nomor adalah ilmu pengetahuan. Disimak dari nomor 41 sampai nomor 50. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat menjadi modal dalam menghadapi tes P3K dan tes CPNS. Langsung saja kita mulai untuk soal nomor 41. Urutan surat dan ayat Al-Quran dijelaskan Nabi Muhammad SAW berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini lazim disebut titik-titik: A. Itsbati, B. Tauqifi, C. Asbabun nuzul, D. Isyraki. Untuk mengetahui jawaban yang benar, kita harus mengetahui arti dan makna dari masing-masing pilihan jawaban yang tersedia. Dari situlah kita akan mampu menentukan mana jawaban yang tepat. Untuk jawaban A, Itsbati adalah isbat nikah adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sahnya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum. Jadi isbati ini tidak ada sama sekali hubungannya dengan urutan surat dan ayat Al-Quran. Jadi untuk pilihan jawaban A kurang tepat. Kita ke pilihan jawaban B, Tauqifi. Menurut Kiai Haji Iskandar mengatakan, ulama sepakat susunan surah-surah dalam Al-Quran bersifat tauqifi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata tauqifi artinya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, disusun langsung oleh Allah tanpa campur tangan makhluk. Nah, ini merujuk ke jawaban yang benar. Itu urutan surah dan ayat Al-Quran dijelaskan Nabi Muhammad SAW berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini lazim disebut tauqifi. Jadi jawaban yang benar adalah B. Adapun asbabun nuzul, yang dimaksud dengan asbabun nuzul adalah ilmu Al-Quran yang membahas mengenai latar belakang atau sebab-sebab suatu atau beberapa ayat Al-Quran diturunkan. Pada umumnya, asbabun nuzul memudahkan para mufasir untuk menemukan tafsir dan pemahaman suatu ayat di balik kisah diturunkannya ayat itu. Itu asbabun nuzul. Sementara untuk pilihan D, isyraki atau isyrakiyah iluminatif adalah pemikiran yang dikembangkan oleh Suhrawardi Al-Maktul dengan cara memadukan antara ajaran sufisme dengan filsafat. Jadi, untuk pilihan jawaban isyraki kurang tepat. Dari penjelasan di atas, untuk jawaban yang benar adalah tauqifi. Jadi, urutan surat dan ayat Al-Quran dijelaskan Nabi Muhammad SAW berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini lazim disebut tauqifi. Jadi, pilihan jawaban benar adalah B. Kita lanjut ke soal nomor 42. Sebelum kita ke soal nomor 42, buat kawan-kawan yang belum subscribe, mohon keikhlasannya untuk tekan subscribe dan hidupkan loncengnya agar ada notifikasi setiap kali saya upload video terbaru. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Kita lanjut ke soal nomor 42. Perintah puasa di bulan Ramadan ditegaskan dalam Al-Quran A. Surat Maryam ayat 26, B. Surat Ali Imran ayat 97, C. Surat At-Taubah ayat 60, D. Surat Al-Baqarah ayat 183. Untuk jawaban yang benar adalah D, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang terdahulu sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi jawaban yang benar adalah D. Kita lanjut ke soal nomor 43. Selain bersih fisik, ada pula bersih rohani, artinya bersikap seperti titik-titik. A. Memelihara pakaian dari kotoran dan najis, ini jasmani. B. Mandi 2 kali sehari, ini jasmani. C. Tidak membuang sampah di sembarang tempat, ini jasmani. D. Menyayangi orang lain, ini rohani. Jadi untuk jawaban yang benar adalah D, yaitu menyayangi orang lain adalah salah satu contoh bersih rohani. Lanjut ke soal nomor 44. Umar bin Abdul Aziz adalah seorang khalifah Bani Umayyah yang mampu menyelesaikan masalah-masalah yang pelik, yakni titik-titik. A. Pemberantasan penguasaan tanah negara. B. Pembangunan irigasi dan fasilitas infrastruktur. C. Penyelesaian konflik internal di istana. D. Melakukan rekonsiliasi dengan pemerintah Spanyol. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 44 ini adalah A. Jadi beliau melakukan pemberantasan penguasaan tanah negara. Jadi untuk pilihan jawaban yang benar adalah A. Kita lanjut ke soal nomor 45. Makna dari Ashabul Kahfi adalah titik-titik. A. Pemuda yang tinggal di gua. B. Penghuni-penghuni gua. C. Gua persembunyian. D. Pemuda yang bersembunyi di gua. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 45 ini adalah B. Penghuni-penghuni gua. Jadi pada saat itu ada 7 orang pemuda yang dipaksa untuk menyembah berhala oleh seorang raja yang zalim yang bernama Dicyanus. Ketujuh pemuda ini tidak bersedia untuk menyembah berhala. Kemudian mereka bersembunyi di gua bersama dengan seekor anjing yang bernama Kitmir. Mereka tidur di sana selama 300 tahun menurut tahun Masehi atau 309 tahun menurut tahun Hijriyah. Sehingga mereka dijuluki para pemuda Ashabul Kahfi atau penghuni-penghuni gua. Kita lanjut ke soal nomor 46. Tanaman lotus hidup di air. Ciri khusus yang dimiliki tanaman tersebut adalah titik-titik. A. Bunganya mengeluarkan bau busuk. B. Akarnya tunggang dan panjang. C. Daunnya lebar dan tipis. D. Batangnya berkayu. Tanaman lotus ini lazim disebut dengan bunga teratai. Jika kita perhatikan, daun bunga teratai adalah lebar dan tipis. Hal ini untuk memudahkan terjadinya penguapan. Jadi untuk pilihan jawaban yang benar adalah C. Daunnya lebar dan tipis. Kita lanjut ke soal nomor 47. Al-Quran pertama kali dicetak pada tahun titik-titik. A. 1694 Masehi. B. 1695 Masehi. C. 1684 Masehi. Dan D. 1685 Masehi. Untuk mengetahui jawaban yang benar, perhatikan penjelasan berikut. Al-Quran dengan berbahasa Arab lengkap pertama kali dicetak di Venice, Italia, sekitar tahun 1537 sampai 1538 dengan The Movable Type atau jenis mesin cetak yang ditemukan oleh Johannes Gutenberg di Mainz, Jerman, oleh Paganino dan Alessandro Paganini. Ayah dan anak keduanya adalah ahli pencetakan dan penerbitan, namun belum diketahui tahun meninggalnya. Pencetakan Al-Quran berikutnya adalah pada tahun 1694 di Hamburg oleh Abraham Heinzelmann, seorang kepala pastor yang mendapat pendidikan istimewa di Oriental Studies di Wittenberg, Jerman. Cetakan ini tidak menyertakan terjemahan, hanya dilengkapi kata pengantar berbahasa Latin. Cetakan ini merupakan cetakan Al-Quran pertama yang dilengkapi dengan tanda baca, tanda huruf, dan penomoran ayat. Jadi untuk pilihan jawaban yang benar adalah A, yaitu 1694 Masehi. Lanjut ke soal nomor 48.
Dalam sistem pemerintahan, dinasti Umayyah membentuk lembaga-lembaga pemerintahan yang terdiri dari 5 lembaga yang membidangi bagian tertentu, antara lain yaitu kecuali titik-titik. Karena kecuali berarti di sini yang bukan ya kawan. Untuk pilihan jawaban A, organisasi politik, B, organisasi pendidikan, C, organisasi keuangan, D, organisasi ketentaraan. Untuk mengetahui jawaban yang benar, pada soal nomor 48 ini, perhatikan penjelasan berikut. 5 lembaga pemerintahan dinasti Umayyah. 1. Organisasi politik atau An-Nizamus Syiyasai. 2. Organisasi keuangan, An-Nizam Al-Mali. 3. Organisasi tata usaha keuangan, An-Nizam Al-Ardi. 4. Organisasi kehakiman, An-Nizam Al-Qadai. 5. Organisasi ketentaraan, An-Nizam Al-Hardi. Jadi dari keempat pilihan jawaban yang tersedia, organisasi pendidikan tidak termasuk. Jadi pilihan jawaban yang benar adalah B, yaitu organisasi pendidikan. Sedangkan organisasi politik, organisasi keuangan, dan organisasi ketentaraan termasuk organisasi-organisasi yang dibentuk oleh dinasti Umayyah. Jadi jawaban yang benar adalah B. Kita lanjut ke soal nomor 49. Yang dikenal sebagai tokoh sejarawan muslim modern yaitu titik-titik. A. Ibnu Battuta, B. Ibnu Rusyid, C. Ibnu Khaldun, D. Al-Waqidi. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 49 ini adalah C, yaitu Ibnu Khaldun. Beliau adalah seorang ilmuwan Islam yang dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi. Soal nomor 50 atau soal yang terakhir. Tahapan-tahapan atau stasioner yang harus dilalui oleh seorang sufi saat menempuh proses kesufian dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah dalam terminologi tasawuf disebut titik-titik. A. Makom atau makomat, B. Ibadah, C. Riyadah, D. Mujahadah. Untuk mengetahui jawaban yang benar pada soal nomor 50 ini, kita harus mengetahui masing-masing arti dan makna pilihan jawaban yang tersedia. Kita mulai dari pilihan jawaban yang terakhir, mujahadah. Kata mujahadah artinya adalah bersungguh-sungguh, sedangkan nafs berarti diri sendiri. Makna mujahadah an-nafs adalah bersungguh-sungguh melalui pengendalian diri agar tidak melakukan kesalahan. Jadi untuk pilihan jawaban D ini kurang tepat. Kita ke pilihan jawaban B, riyadah. Secara bahasa, riyadah artinya pengajaran atau pelatihan. Sedangkan secara istilah, riyadah artinya melakukan amalan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Untuk pilihan jawaban C kurang tepat. Kita ke pilihan jawaban B, ibadah. Ibadah adalah seluruh proses kegiatan yang dilakukan oleh seorang penganut suatu agama tertentu dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta. Jadi untuk pilihan jawaban B kurang tepat. Sementara makom atau makomat adalah tahapan-tahapan atau stasioner yang harus dilalui oleh seorang sufi saat menempuh proses kesufian dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah. Ini dalam terminologi tasawuf disebut makom atau makomat. Jadi pilihan jawaban yang benar adalah A. Demikianlah 10 soal dari soal nomor 41 sampai nomor 50. Silahkan ditonton kembali, diulang lagi agar lebih paham. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, semoga sukses.